Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Hajimimashite. Watashi no namae wa Muhammad Rizky Halomuan desu. Watashi wa 13 nensei no shija desu. Honjutsu wa bab 51, 52 to lampiran 24. Sore dewa happyo sasete itadakimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Halomuan. Saya dari kelas 13 Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Saya akan mempresentasikan bab 51, 52 dan juga lampiran 24. Bab 51 yaitu dengan judul Kusuriwo non daho ga ii desu yo. Bab 52 yaitu Uchie kaetemo ii desu ka, dan lampiran 24 yaitu dengan judul Kembang Api. Bab 51 Kusurio nan doho ga ii desu yo. Lebih baik minum obat. Di bab 51 ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memberikan saran kepada orang yang sakit. Baik itu memberikan saran untuk orang tersebut melakukan aktivitas tertentu ataupun melarangnya melakukan aktivitas tertentu. Untuk memberikan saran kepada orang lain, ada beberapa kata kerja yang biasanya digunakan dalam memberikan saran kepada orang yang sakit. Nah, di sini ada 6 yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada yasumimas, yang berasal dari kata yasumu yang artinya beristirahat. Yang kedua ada arukimas, dari kata dasar aruku yang artinya berjalan. Yang ketiga ada hashirimas, dengan kata dasar yaitu hashiru yang artinya berlari. Selanjutnya adalah nemas, dengan kata dasar neru. Selanjutnya yang artinya tidur. Selanjutnya adalah sawao abimas, dengan kata dasar abiru. Dan juga ada tabako suimas, kata dasarnya sui yaitu menghirup rokok. Lalu bagaimana caranya kita memberikan saran terhadap orang lain? Nah, di sini ada bentuk kalimatnya, yaitu kata kerja bentuk ta diikuti dengan hoga ii desu yo. Nah, hoga di sini artinya lebih baik atau memberikan kesan bahwasannya kita memberikan saran terhadap orang lain. Nah, di sini diikuti dengan partikel yo, yaitu untuk menekankan kalimat tersebut. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama ada asagohan o tabeta ho ga ii desu yo, yang artinya lebih baik sarapan pagi. Nah, di sini ada asagohan o tabeta sebagai kata kerjanya, yaitu tabeta. Tabeta ini berasal dari kata tabemas dengan kata dasar taberu. Nah, tabemas tersebut diubah menjadi kata kerja bentuk ta, yaitu menjadi tabeta. Nah, lalu diikuti hoga sebagai penekanan bahwasanya itu saran dan ditekan oleh yo sebagai partikel penekan. Nah, selanjutnya ada neta hoga ii desu yo, yang artinya yang artinya lebih baik istirahat. Ya, yang lebih baik istirahat atau tidur gitu. Neta ini berasal dari kalimat nemas atau kata dasarnya yaitu neru yang diubah menjadi kata kerja bentuk ta, yaitu jadi neta. Nah, lalu sama saja diikuti dengan hoga ii desu yo. Nah, kata kerja atau pola kalimat ini digunakan ketika kita ingin memberikan saran terhadap orang lain agar orang tersebut melakukan aktivitas yang kita sarankan gitu. Nah, ini bentuk kalimatnya yaitu kata kerja bentuk ta ditambah hoga ii desu yo. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menyarankan agar orang tersebut tidak melakukan aktivitas tertentu. Nah, di sini bentuk kalimatnya yaitu kata kerja bentuk nai lalu ditambah sama saja yaitu hoga ii desu yo. Nah, di sini ada contohnya 2, yaitu tabako suanai hoga ii desu yo, yang artinya lebih baik tidak merokok, di mana suanai ini adalah berasal dari kata su, kata dasarnya su yang artinya menghirup, tabako ini rokok. Nah,
su ini diganti ke bentuk nai, yaitu jadi suanai. Nah, selanjutnya ada aru kanai hoga i desyo, yang artinya lebih baik tidak berjalan. Aru kanai ini berasal dari kata arukimas atau aruku kata dasarnya, yang diubah menjadi bentuk nai menjadi aru kanai. Nah, lalu diikuti juga dengan hoga i desyo. Nah, di sini pola kalimat tersebut digunakan untuk kita memberikan saran kepada orang lain agar orang tersebut tidak melakukan aktivitas yang kita sarankan. Nah, di sini saya memberikan contoh percakapan antara dua orang di mana orang tersebut menanyakan kabar dan juga memberikan saran. Nah, di sini A menanyakan dostan deska, yang artinya kamu kenapa gitu. Nah, langsung si B menjawab atamaga itain des, kepalaku sakit. Nah, lalu A bertanya lagi daijoubu desu ka. Nah, daijoubu desu ka ini adalah kalimat dimana untuk memastikan keadaan lawan bicara. Nah, selanjutnya di sini dia si A tersebut memberikan saran, yaitu yukuri yasunda hoga ii desu yo sorekara kusuryo nonda hoga ii desu yo. Artinya tidak apa-apa, lebih baik istirahat dan juga minum obat. Nah, lalu B menjawab hai so des arigato sebagai bentuk menerima saran tersebut dan berterima kasih atas saran yang diberikan. Selanjutnya bab 52 ya, dengan judul Uchie kaetemo ii desu ka. Artinya apakah saya bisa pulang? Nah, di bab 52 ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita meminta izin untuk pulang dan juga memberikan alasan kenapa kita pulang, yaitu karena sakit. Nah, di sini untuk mengungkapkan bagaimana kita meminta izin, yaitu bentuk kalimatnya itu kata kerja diubah menjadi bentuk T lalu diikuti dengan kata moi desu ka. Nah, jawabannya yaitu ada dua. Yang pertama hai ii desu yo dengan artian dia menyetujuinya, dan ie ikemasen dengan artian tidak boleh. Nah, di sini ada contohnya, yaitu antara siswa dan juga guru yang pastinya. Nah, di sini siswa bertanya, "Sensei, uche kaetemo ii desu ka?" Nah, gurunya bisa menjawab hai ii desu yo, memperbolehkan, dan juga ie ikemasen untuk tidak memperbolehkannya pulang. Lalu bagaimana kita ingin memunculkan alasan kita untuk pulang? Nah, di sini bentuk kalimatnya ditambah di awal, yaitu kata kerja atau kata sifat ditambah node lalu diikuti kata kerja bentuk T moi desu ka sebagai menanyakan apakah boleh pulang atau tidak. Nah, di sini kata kerja atau kata sifat yang digunakan sebelum node ini adalah bentuk kamus atau ta gitu. Jadi ada dua pilihan, kita bisa menggunakan bentuk kamus ataupun bentuk ta. Nah, di sini ada contoh bentuk kamus, yaitu dari kata netsuga arimas menjadi netsuga arunode. Netsuga arunode uche kaetemo ii desu ka? Karena saya demam, apakah boleh pulang ke rumah? Seperti itu. Ini bentuk kamus. Nah, untuk bentuk taknya ini diambil contoh dari kata kaze wo hikimashita. Nah, diubah menjadi bentuk ta, yaitu jadi kaze o hitanode uche kaetemo ii desu ka? Karena saya masuk angin, apakah boleh pulang ke rumah? Nah, di sini. Jadi, untuk mengungkapkan alasannya, kita bisa menggunakan dua bentuk, yaitu bentuk kamus ataupun bentuk ta. Seperti itu. Selanjutnya yaitu lampiran 24 tentang kembang api, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu hanabi. Bagaimana sih kembang api di Indonesia? Kembang api di Indonesia yaitu bentuknya sama seperti di Jepang, bentuknya yaitu bundar. Ketika meledak dia akan membentuk lingkaran seperti ini dan berwarna. Nah, kembang api atau pesta kembang api di Indonesia biasanya dilakukan ketika hari raya ataupun ketika tahun baru saja. Nah, di sini bentuk kembang api di Indonesia yaitu ini bisa kita bilang, kita semua tahu bahwasanya ini mercon. Nah, bentuknya panjang gitu, berbeda dengan Jepang. Nah, ini adalah bentuk kembang api dan juga bentuk kembang api ketika meletus di udara. Bagaimana dengan di Jepang? Nah, di Jepang bentuk kembang apinya seperti ini.
berbentuk bulat atau berbentuk bola, di mana beratnya itu disesuaikan dengan si kembang yang di atasnya itu. Lalu jika tadi di Indonesia berbentuk panjang dan hanya dipegang oleh manusia lalu dinyalakan. Nah, kalau di Jepang dia memiliki tempatnya sendiri gitu. Nah, tempatnya ini nanti dimasukkan kembang api yang tadi lalu diledakkan seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat kembang api di Jepang ini bentuknya seperti bom kayak gitu. Nah, kembang api di Jepang ini berawal pada abad ke-16. Kembang api di Jepang juga biasanya ada pada saat musim panas. Musim panas di sana bisa dibilang juga sebagai musimnya kembang api gitu. Nah, ini adalah bentuk kembang api di Jepang yang bulat ini sama seperti yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan ini adalah bentuk kembang api Eropa. Nah, bentuknya sangat berbeda. Kalau kembang api di Jepang yaitu berbentuk lingkaran dan berwarna-warni, sedangkan di Eropa yaitu bentuknya seperti air mancur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.